Selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 7 SMP Budi Mulia tahun pelajaran 2020-2021. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan kita pada hari ini, Senin 13 Juli tahun 2020. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala Sekolah SMP Budi Mulia mengucapkan selamat datang secara virtual kepada anak-anak kami peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini kita akan memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Budi Mulia. Anak-anak yang terkasih, SMP Budi Mulia adalah sekolah di bawah naungan Yayasan Budi Mulia Lourdes, di mana memiliki visi SMP Budi Mulia Mangga Besar adalah lembaga pendidikan yang membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang bermutu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik berdasarkan iman Kristiani. Anak-anakku yang terkasih, pada masa pandemi Corona ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam kendala. Tetapi kami yakin dan percaya anak-anak bisa menghadapinya, bisa melewatinya dengan semangat, dengan gigih, dan juga dengan berbagai macam cara untuk bisa belajar bersama di tempat ini. Pada kesempatan ini juga, saya mewakili Bapak Ibu guru karyawan SMP Budi Mulia mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya anak-anak untuk bergabung bersama kami dengan keluarga besar SMP Budi Mulia. Satu kehormatan bagi kami bisa mendampingi anak-anak semuanya. Dan juga kepada orang tua, terima kasih banyak atas kepercayaannya mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Anak-anak yang terkasih, masa pengenalan lingkungan sekolah adalah masa-masa di mana putra-putri kami yang berasal dari berbagai macam sekolah dasar memasuki fase yang baru, memasuki tatanan yang baru, memasuki tahapan yang baru menuju sesuatu kedewasaan. Untuk tahun ini, masa pengenalan lingkungan sekolah mengambil tema membangun kebersamaan dan menggali kebaikan serta potensi diri dengan maksimal dari rumah. Kami yakin dan percaya setiap siswa yang sekolah di SMP Budi Mulia memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki minat, memiliki bakat yang akan bersama-sama kita kembangkan. Maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama. Saya mengajak kepada putra-putri kami untuk bertekad bulat, bersatu, berdoa yang terbaik, agar selama kita belajar di SMP Budi Mulia, segala rintangan, segala gangguan, segala godaan dapat kita lewati untuk masa depan kita yang lebih baik. Dan pada tahun pelajaran 2020-2021, untuk peserta MPLS adalah sebanyak 154 siswa, dengan nanti akan didampingi oleh 8 Bapak Ibu guru. Selamat mengikuti MPLS, dan dengan mohon berkat Tuhan, maka masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Budi Mulia Mangga Besar tahun pelajaran 2020-2021 selama tanggal 13 sampai dengan 14 Juli tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Demikian anak-anak dan Bapak Ibu serta orang tua pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.
Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa dengan keluarga besar SMP Budi Mulia Mangga Besar. Nama saya Yohanes Sigit Untoro sebagai Kepala Sekolah SMP Budi Mulia. Anak-anak, nanti anak-anak akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru dan karyawan yang ada di SMP Budi Mulia ini. Anak nanti akan didampingi oleh 23 Bapak Ibu Guru dan karyawan. Maka nanti Bapak Ibu Guru dan karyawan akan memperkenalkan diri. Jangan lupa diingat siapa nanti yang mendampingi tiap-tiap mata pelajaran. Untuk kelas 7 diingat juga siapa wali kelasnya. Oke? Salam sehat selalu. Sampai jumpa nanti, kita bertemu lagi. Terima kasih. Hei penonton, Senin dulu baru Selasa. Senyum dulu baru diperkenalkan. Oke? Ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sugianto. Saya nantinya akan mengajarkan mata pelajaran matematika di kelas 7 dan di kelas 9. Selain itu, saya juga nantinya akan menjadi wali kelas 9A. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Ibu Catherine Katarina Dewi Putasari. Saya mengajar IPA kelas 7 dan 8D. Saya wali kelas 7A. Hai anak-anak, saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Veronica Sembiring atau Ibu Warna Sembiring. Saya mendampingi anak-anak untuk mengajar agama Katolik kelas 7, 8, dan kelas 9. Saya wali kelas 9B. Terima kasih. Hello everybody, I am Gunes Grandus Turnip. I teach English and I am class consultant teacher grade 8C. Okay, bye bye, see you next time. Selamat siang teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mesrawati Simbolon, biasa dipanggil dengan Bu Mesra. Untuk tahun ini saya mengajar IPS di kelas 9 BCD dan prakarya di kelas 9A BCD dan informatika untuk kelas 7 sampai kelas 8. Saya wali kelas 7B. Untuk teman-teman yang kelas 7, selamat bergabung di keluarga besar SMP Budi Mulia. Terima kasih. Hai anak-anak, kenalkan nama Ibu Dewi. Ibu mengajar PPKN kelas 7, 8, dan 9. Tahun 2020-2021 ini Ibu wali kelas 9C. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yovitasnya Ningrum. Kalian bisa memanggil saya Ibu Ningrum. Nanti kalian akan ketemu saya di pelajaran IPA. Sampai jumpa. Halo anak-anak, nama saya Septian. Saya sebagai guru pendidikan jasmani di SMP Budi Mulia Jakarta. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, saya sebagai wali kelas 7C. Salam sehat, salam olahraga. See you. Hidup ini adalah kesempatan. Halo anak-anak, selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Pak Simon. Panggilannya seperti itu. Saya adalah guru seni budaya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Halo para peserta didik baru, saya Suyanto.
serta penentuan bakat kemampuan kalian dikembangkan semaksimal mungkin. Dan juga belajar tentang pramuka. Terima kasih, ya. Sukses selalu semuanya. Halo, saya Siska. Saya ngajar kelas 8 dan kelas 9 bahasa Indonesia dan saya wali kelas 9D. Terima kasih. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa. Nama saya Bapak Timotius Purwanto. Tahun ini saya ngajar matematika di kelas 7 AB, 8 ABCD dan wali kelas di kelas 8A. Sampai jumpa. Halo, saya Jono ngajar IPS kelas 7, 8, 9A, wali kelas 8D. Halo. Halo, selamat perkenalan. Saya Fabianus Yudo Iriantoko, mengajar bahasa Indonesia, wali kelas 7D. Selamat berjumpa di tataran baru. Dah. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Harapan Nadeap. Saya bertugas sebagai tata usaha yang ditugaskan khusus pendataan siswa, terutama buat kamu siswa baru. Terima kasih, salam super, salam sehat. Dah. Hai, perkenalkan, saya Betty Regina, bertugas sebagai keuangan. Pokoknya berhubungan dengan duit atau keuangan yang lain, sama Betty ya. Dah, salam sehat untuk kita. Salam damai. Halo, perkenalkan, nama saya Damianus. Saya tata usaha, bertugas dalam bidang pendataan berbasis aplikasi dan sistem online dan juga keuangan siswa baru. Terima kasih, sampai jumpa. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Lucia Yuni Asri. Saya bagian perpustakaan. Jangan lupa ya mampir sini besok kalau udah masuk. Dadah. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Joko Supriyanto. Saya bertugas sebagai satpam di sekolah SMP Budi Mulya Magarsa. Sampai jumpa di tahun ajaran 2020-2021. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Muladi. Saya di SMP Budi Mulya sebagai OB bertugas di lantai 2. Dadah. Halo anak-anak, kenalkan ya, nama saya Franciscus Martidi. Saya bertugas di lantai bawah SMP Budi Mulya. Saya sebagai petugas kebersihan yang di lantai 1. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andra Sujono. Saya bertugas di SMP Budi Mulya sebagai petugas kebersihan. Terima kasih, dadah. Berkarya berbagi
Hai, saat ini saya sedang berada di Jalan Mangga Besar Raya. Lebih tepatnya, saya sedang berada di Komplek Budi Mulia Mangga Besar yang beralamat di Jalan Mangga Besar Raya nomor 135 Jakarta Pusat. Nah, kita sudah memasuki area Komplek Budi Mulia di Mangga Besar. Areanya cukup luas, ada lahan untuk parkir, dan juga di dalam juga masih tersedia area-area yang lebih luas lagi untuk sarana olahraga dan juga untuk sarana penunjang kegiatan pembelajaran yang lain. Karena kondisi Indonesia saat ini sedang berada dalam masa pandemi, oleh sebab itu kita juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Untuk kita memasuki area Komplek Budi Mulia Mangga Besar, yang pertama kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan yang kedua, kita juga diwajibkan untuk mencuci tangan kita. Di sini sudah disediakan alat-alat kesehatan yang wajib untuk kita semua gunakan. Caranya seperti ini. Yang pertama, injak tuasnya hingga airnya mengalir. Injak tuas yang satu lagi yang berisi sabun. Gosok kedua tangan kalian dengan durasi
sekitar 20-25 detik. Jika sudah, basuh lagi dengan air. Untuk protokol kesehatan yang kedua, selanjutnya kita akan dicek oleh bagian keamanan yang menjaga area komplek Budi Mulia Mangga Besar. Yuk, ikuti saya. Bolehkah saya masuk, Pak? Oh, silakan, tapi cek dulu, Pak ya. Oke. Ya, maaf ya, Pak. Ya, 36,6, Pak. Sebelum kalian nanti memasuki area komplek Budi Mulia Mangga Besar, nanti Bapak keamanan akan mengecek suhu tubuh Anda terlebih dahulu. Jika suhu tubuh kalian di atas 37 derajat Celcius, maka Bapak bagian keamanan tidak akan mengizinkan kalian untuk memasuki area sekolah. Atau mungkin nanti Bapak bagian keamanan akan mengarahkan kalian ke tempat lain sehingga kalian bisa segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena suhu tubuh tadi sudah diukur oleh Bapak dan juga kita sedang dalam keadaan yang sehat, oleh sebab itu kita akan segera memasuki area sekolah komplek Budi Mulia Mangga Besar. Yang sudah penasaran, yuk kita lihat seperti apa area sekolah kita yang ada di sini. Ini adalah pos satpam komplek Budi Mulia Mangga Besar, dan di sini juga sudah ada standby Bapak security yang akan selalu bersedia untuk membantu kebutuhan kita. Jika kita akan bertemu dengan Bapak Ibu Guru atau dengan kepala sekolah atau mungkin ada keperluan-keperluan yang lain, maka Bapak security akan segera memberikan bantuan sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci lagi. Nah, kita sekarang sudah memasuki area sekolah komplek Budi Mulia Mangga Besar. Ini adalah lapangan milik SD Budi Mulia Mangga Besar. Lebih tepatnya bangunannya yang ada di depan kita. Areanya yang cukup luas sehingga seluruh siswa akan merasa nyaman ketika berada di komplek area sekolah. Sebenarnya di komplek Budi Mulia Mangga Besar ada beberapa unit. Di sini juga ada TK Budi Mulia, tetapi tempatnya sedikit tertutup karena tempatnya ada di bagian ujung bangunan. Ketika kita masuk ke bagian dalam, maka kita akan melihat kelas-kelas, ruang guru dan juga ruang kepala sekolah yang ada di TK Budi Mulia Mangga Besar. Ayo kita lanjut, kita akan berkeliling, kita akan review sekolah kita tercinta. Oleh sebab itu, mari kita semua berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir sehingga kalian semua bisa segera masuk sekolah, sehingga kalian juga bisa bertemu dengan teman-teman kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Karena tujuan kita adalah SMP Budi Mulia Jakarta, jalan yang kita lalui adalah jalan yang paling sebelah kiri. Kita melalui lorong di antara gedung-gedung bangunan yang ada di SMA Budi Mulia. Halo. Ya, saat ini kita sudah berada di area SMP Budi Mulia Mangga Besar. Di sini juga sudah tersedia alat-alat protokol kesehatan yang sudah disediakan bagi siapapun juga. Meskipun tadi di depan sudah disediakan, tetapi pihak SMP Budi Mulia juga akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara memberikan alat-alat kesehatan ini untuk wajib digunakan. Sehingga bagi siapapun yang nantinya akan memasuki area SMP Budi Mulia,
benar-benar bisa terjaga dan terlindungi dari virus-virus yang nantinya akan mengganggu kesehatan. Oleh sebab itu, kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun yang memasuki area SMP Budi Mulia Jakarta. Di depan gedung sekolah di sini sudah ada lapangan yang sangat luas dan juga area yang cukup luas untuk bisa seluruh peserta didik SMP Budi Mulia mendapatkan pembelajaran setiap harinya. Tetapi karena saat ini gedung SMP Budi Mulia sedang direnovasi, oleh sebab itu kami memohon maaf jika kondisinya masih kurang nyaman untuk kita semua, masih ada sedikit berantakan material-material karena itu sedang ada renovasi yang sedang dikerjakan oleh tukang-tukang. Tujuan renovasi gedung sekolah ini tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh siswa-siswi SMP Budi Mulia Jakarta. Jadi nanti ketika proses renovasi gedung sekolah ini sudah selesai, kalian bisa mendapatkan aula yang baru, khususnya area lantai 3, nanti kalian mendapatkan suasana-suasana untuk pembelajaran yang baru, kalian akan mendapatkan suasana yang baru, sehingga kalian nanti akan lebih nyaman, kalian nanti akan mendapatkan sebuah pengalaman yang sungguh keren bersama SMP Budi Mulia Jakarta. Setelah kita tadi sudah bersama-sama melihat dan mengenal bangunan fisik SMP Budi Mulia Jakarta dari luar, sebentar lagi kita akan melihat bagian-bagian apa saja yang ada di dalam bangunan SMP Budi Mulia Jakarta. Tetapi sebelum kita memasuki area-area yang ada di dalam, terlebih dahulu kita diwajibkan untuk melewati alat penyemprot disinfektan. Ini digunakan untuk menyemprot tubuh sehingga kita bisa benar-benar bersih, sehingga kita ketika masuk ke dalam area SMP benar-benar lebih terasa nyaman. Hai, ini adalah meja piket SMP Budi Mulia Jakarta. Jadi setiap ada tamu yang akan berkunjung ke SMP Budi Mulia Jakarta diwajibkan untuk bertemu dengan guru piket terlebih dahulu. Sehingga tujuan dari siapapun yang akan berkunjung di SMP Budi Mulia memang benar-benar jelas dan bisa diarahkan oleh guru piket yang sedang berada di meja piket. Di sini kita akan memasuki ruang tata usaha SMP Budi Mulia. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Yuk, kita lihat. Oke, silahkan masuk. Ini adalah ruangan tata usaha SMP Budi Mulia. Di sebelah ruang tata usaha SMP Budi Mulia, di sini adalah kantor kepala SMP Budi Mulia Jakarta. Jika kalian hendak masuk ke dalam ruang kantor kepala SMP Budi Mulia, harus terlebih dahulu meminta izin atau paling tidak mengetok pintu, sehingga kita di sini juga diajarkan tata cara sopan santun yang benar. Permisi, Pak. Di sini adalah bagian ruang tamu kepala SMP Budi Mulia Jakarta. Di sini juga terlihat banyak sekali prestasi-prestasi dari hasil kejuaraan-kejuaraan akademik maupun non-akademik siswa-siswi SMP Budi Mulia Jakarta. Wow, sungguh-sungguh luar biasa dan sangat hebat. Terima kasih, Pak. Ruangan yang selanjutnya juga tidak kalah hebatnya dengan ruangan yang sebelah. Di sini adalah ruang guru SMP Budi Mulia Jakarta. Jadi Bapak Ibu guru ketika sedang akan mengajar ataupun ketika sedang beristirahat, mereka semua berada di ruang guru SMP Budi Mulia.
Sama seperti ruang sebelumnya, ketika kita akan memasuki ruang guru, kita juga diwajibkan untuk mengetok pintu terlebih dahulu. Permisi. Yuk kita sama-sama lihat. Ini adalah ruang guru SMP Budi Mulia. Di sini, jika kalian nanti akan bertemu dengan Bapak Ibu guru, silahkan kalian bisa masuk ke dalam ruang guru SMP Budi Mulia. Tapi yang pertama tetap harus dengan tata cara dan sopan santun yang benar. Setelah tadi kita sudah melihat beberapa ruang, ada ruang tata usaha, ada ruang kepala sekolah, dan juga ada ruang guru. Yang selanjutnya di sini adalah ruang kelas. Kita di SMP Budi Mulia memiliki 12 kelas, ada 4 kelas untuk kelas 7, 4 kelas untuk kelas 8, dan 4 kelas untuk kelas 9. Secara khusus untuk di lantai 1 atau di lantai dasar, ruangan kelas digunakan untuk ruang kelas 7. Ini kita akan memasuki ruang kelas SMP Budi Mulia Jakarta. Nah, penasaran seperti apa? Yuk kita lihat seperti apa di dalam ruang kelas SMP Budi Mulia Jakarta. Ini adalah ruang kelas SMP Budi Mulia Jakarta. Jika nanti kondisi pandemi ini sudah berakhir, kita semua bisa menggunakan ruang kelas ini kembali. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian, kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian, terlebih kalian bisa menggunakan ruangan ini sepenuhnya. Di SMP Budi Mulia juga semuanya sudah diberikan sarana dan prasarana yang sangat-sangat mendukung untuk pembelajaran seluruh siswa-siswi di SMP Budi Mulia Jakarta. Di sini kita juga sudah menggunakan ruangan ber-AC. Selain itu, untuk penunjang pembelajaran kita juga sudah ada LCD proyektor. Dan di depan saya ini adalah papan tulis yang terbuat dari kaca. Jadi kualitasnya juga sudah sangat bagus. Ini semua tujuannya untuk perkembangan seluruh peserta didik SMP Budi Mulia. Jadi kami memberikan pelayanan yang sangat maksimal untuk seluruh siswa-siswi SMP Budi Mulia. Untuk melewati tangga, di sini juga sudah disediakan jalan untuk melewati tangga. Tadi kalian mungkin sudah melihat, di situ ada gambar warna hijau dan juga gambar warna merah, di mana ketika kalian akan berjalan harus melewati area yang berwarna hijau. Dan seperti inilah kondisi lantai 2 SMP Budi Mulia Jakarta. Sekali lagi mohon maaf jika sedikit kurang nyaman karena sekolah kita sedang mengadakan renovasi gedung sekolah. Oleh sebab itu masih ada barang-barang yang mungkin ada di lantai sekolah. Di lantai 2 ini juga sudah disediakan tempat duduk, di mana nanti ketika siswa-siswi beristirahat, siswa-siswi makan, atau siswa-siswi bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang lain bersama dengan teman-temannya. Tentunya kita semua membuat agar seluruh siswa-siswi SMP Budi Mulia terasa nyaman ketika sedang berada di area dan lingkungan sekolah kita. Ruang perpustakaan SMP Budi Mulia terletak di lantai 2 gedung sekolah SMP Budi Mulia. Di
Perpustakaan SMP Budi Mulya sendiri juga menyediakan banyak sekali koleksi-koleksi. Ada koleksi mengenai ilmu-ilmu pengetahuan, ada tentang buku-buku bacaan, atau mengenai buku-buku cerita. Juga di sini juga masih banyak koleksi-koleksi perpustakaan yang lain. Di perpustakaan SMP Budi Mulya juga sudah mengoptimalkan penggunaan teknologi. Jadi semuanya sudah melalui komputerisasi. Kita sudah berpindah dari manual ke era digital, dan sekarang kita akan menuju lantai 3 SMP Budi Mulya. Ini adalah lantai 3 SMP Budi Mulya Jakarta. Untuk ruang-ruangnya ataupun tempat-tempatnya saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena memang kondisinya sekarang semuanya sedang direnovasi. Tapi tujuan dari renovasi ini tentunya nanti ketika seluruh proses renovasi sudah selesai, semuanya akan kembali nyaman menggunakan ruang yang ada di lantai 3 SMP Budi Mulya Jakarta. Bagi siswa-siswi baru yang belum pernah berkunjung ke SMP Budi Mulya, ini adalah ruang kelas 7A. Dan di ruang sebelah kelas 7A, di sini ada kelas 7B. Setelah ruang kelas 7B, di sini ada ruang kelas untuk kelas 7C. Di sini ada ruang kelas 7D yang tepatnya agak terpisah dari ruangan kelas 7 yang lain, tapi semuanya masih berada di lantai 1 gedung SMP Budi Mulya Jakarta. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita. Kita akan menuju ruang wakil kepala sekolah. Untuk ruang wakil kepala sekolah sama seperti ruang kepala sekolah dan ruang guru ataupun ruang-ruang yang lain, di mana ketika kita akan memasuki ruang tersebut, kita tetap harus menunjukkan sopan santun kita. Permisi. Yuk, silahkan masuk. Di sini kita semua bisa melihat ini adalah ruangan wakil kepala sekolah SMP Budi Mulya. Baik di lantai 3 ataupun ini juga di lantai dasar, kita sedang mempercantik suasana sekolah kita agar nanti ketika seluruh peserta didik masuk, semuanya bisa lebih terasa nyaman ketika berada di sekolah. Sekarang kita menuju toilet di SMP Budi Mulya. Biasanya ini adalah menjadi tempat favorit yang selalu dikenang oleh seluruh siswa-siswi karena toilet yang kita miliki rapi, bersih, dan tentunya juga sangat luas. Untuk toilet di SMP Budi Mulya, kita memiliki 3 lokasi. Yang pertama ada di lantai 1, yang kedua ada di lantai 2, dan yang ketiga ada di lantai 3. Sekolah yang sehat tentu selalu mengutamakan dan juga seluruh peserta didik selalu menjadi prioritas bagi kami. Ini adalah ruang UKS di SMP Budi Mulya. Jadi untuk ruang UKS ini bisa kita gunakan ketika ada siswa kita yang sedang kondisinya tidak terlalu sehat, biasanya bisa untuk UKS. Lalu ketika nanti memang kondisinya tidak bisa memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran, biasanya wali kelas akan menghubungi orang tua murid untuk nanti siswa yang bersangkutan bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Ini adalah tempat berdoa milik SMP Budi Mulya Jakarta yang sampai saat ini kondisinya sedang direnovasi.
ini semua sedang proses finishing, jadi nanti ketika semuanya selesai, tentunya akan membuat kita semakin nyaman ketika kita berada di tempat doa ini. Di tempat doa SMP Budi Mulia juga ada Gua Maria yang tentunya menjadi ciri khas dari SMP Budi Mulia Jakarta di bawah naungan Yayasan Budi Mulia Lourdes, di mana merupakan salah satu lembaga pendidikan Katolik yang berada di Jakarta. Jadi karena biasanya banyak kegiatan-kegiatan rohani yang kami selenggarakan, oleh sebab itu kami menyediakan tempat berdoa bagi seluruh peserta didik yang berada di SMP Budi Mulia Jakarta. Terima kasih.